53 anak jadi korban kekerasan di daycare Little Aresia di Yogyakarta. Bagaimana pemerintah memastikan pengusutan kasus ini tuntas dan menciptakan ruang lebih aman bagi anak-anak di tempat penitipan. Kita bahas bersama anggota Kompolnas Irjen Purnawirawan Ida Utari Purnamasari dan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 2 Kementerian PPPA Eko Novi Arianti. Bu Ida, Bu Novi, selamat petang semua. Selamat petang. Baik, saya ingin ke Bu Ida terlebih dahulu. Tentu Kompolnas mengikuti proses penyelidikan ataupun proses hukum yang tengah berjalan. Apakah Kompolnas memiliki informasi terbaru, Bu, terkait pendalaman kasus ini? Ya, terima kasih. Yang pertama, kami prihatin ya kondisi ini dan beberapa kali terulang bahwa anak ini harusnya aman di tempat penitipan dan juga aman di rumah, ternyata pada saat ini tidak. Ini menjadi PR kita. Kompolnas sedang berproses mendalami terus progres penyidikannya dan sudah berkoordinasi dengan Polres Semarang, Polres Yogyakarta untuk bagaimana penanganan ini. Tentu saja saya terima kasih kepada Polresta Jogja yang sudah cepat juga untuk melakukan tindakan setelah adanya laporan dari orang tua dan kemudian segera menindaklanjuti. Mari kita, saya berharap juga bahwa ini bisa dikembangkan, bagaimana bukan hanya masalah hukumnya, bagaimana jenjang pengawasannya dari mereka itu siapa yang bertanggung jawab ini sebenarnya. Yang harusnya di situ kan ada strukturnya. Di struktur itulah yang harusnya menjadi ada penanggung jawabnya secara bertahap. Berjenjang, siapa yang harus mengerjakan gimana, siapa bertanggung jawab, ya berjenjang. Itu yang perlu dilakukan. Sampai hari ini kami masih komunikasi dengan Polresta, Pak, Mas, untuk bagaimana pelaksanaan penyidikan selanjutnya. Mudah-mudahan ini segera terungkap dan semua pihak aware bahwa ini ada masalah besar yang harus ditangani bersama. Itu. Baik, saya ingin ke Bu Novi, dari Kementerian PPPA sendiri ataupun kedeputian Anda, apakah memiliki informasi terbaru terkait temuan penyelidikan ataupun pendalaman kasus ini, Bu? Karena informasi yang saya dapat bahkan ada ruangan 3 kali 3 meter diisi oleh 20 anak. Ya, kalau dari kami memang selama ini koordinasinya dengan teman-teman dari Dinas Pengampu PPPA Kota Yogyakarta ya, Pak. Jadi memang yang dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Pengampu PPPA Kota Yogyakarta, karena memang kewenangan masih masuk dalam kewenangan Kota Yogyakarta. Nah, memang yang dilakukan oleh teman-teman Kota Yogyakarta adalah mereka memberikan pendampingan, lebih pada memberikan pendampingan secara psikis kepada anak-anak yang menjadi korban dan juga memberikan akses kepada orang tua untuk bisa melaporkan bila anak-anaknya ini menjadi korban kekerasan, karena apapun dampak dari kekerasan ini akan berdampak secara psikis dalam jangka panjang, sehingga pemulihan secara psikis ini menjadi sangat penting dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Pengampu PPPA Kota Yogyakarta dan UPTD PPA, sehingga ini menjadi prioritas utama yang memang dilakukan oleh Dinas Pengampu PPPA Kota Yogyakarta dan UPTD PPA Kota Yogyakarta, sehingga mereka menerima masukan-masukan dari orang tua terkait dengan siapa yang akan didampingi untuk kasus-kasus kekerasan terhadap anak, ini khususnya untuk anaknya, karena ini akan berdampak sangat panjang, dan mereka menjamin kerahasiaan orang tua yang melaporkan kasus ini kepada UPTD PPA. Itu sih yang dilakukan. Menarik, Bu Novi, bahwa kita tahu ada 103 anak yang diduga menjadi korban, 53 diantaranya mengalami kekerasan fisik. Dan daycare ini beroperasi tanpa izin. Bagaimana sesungguhnya pengawasan yang terjadi di daerah, Bu Novi? Ya, Kementerian PPPA sebetulnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, karena perizinan daycare ini memang sebetulnya kami terima informasinya adalah daycare ini tidak berizin.
Dan KPPPA sebetulnya perizinan ini tidak berada di ranahnya KPPPA. Tusi KPPPA adalah melakukan standarisasi terhadap daycare. Jadi kami memiliki melakukan pendampingan dan melakukan standarisasi terhadap daycare yang memastikan daycare itu ramah anak. Sehingga kemudian inilah yang kemudian bisa diawasi atau dipantau oleh Kementerian PPPA. Kalau yang Little Aresia ini kan tidak melalui kami, Mas, terkait dengan standarnya, sehingga kami juga tidak mengetahui proses-proses mereka kemudian melaksanakan layanan-layanan terkait dengan pengasuhan anak yang ada di daycare tersebut. Nah, inilah yang memang Oke. menjadi sebetulnya Baik. perlu koordinasi lintas sektor sih. Ya, saya ingin tanyakan lagi Bu Novi, bahwa tadi ada semacam standarisasi yang kemudian menjadi fokus ya dari Kedeputian Bu Novi, tentunya dari Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 2. Tapi pertanyaannya, ketika melakukan ataupun menilai standarisasi, apakah di Yogyakarta pernah ditemukan kasus seperti ini, Bu Novi? Sepanjang kami melakukan proses standarisasi untuk Kota Yogyakarta, ini kami tidak menemukan. Jadi juga dengan daycare yang kami standarkan, itu kami tidak menemukan kasus kekerasan. Terkait dengan daycare yang sudah kami standarkan ya. Iya. Jadi ada banyak daycare yang sudah kami standarkan dan ini tidak menemukan kasus kekerasan terhadap anak di daycare tersebut. Karena di dalam daycare itu salah satu yang menjadi penting adalah fakta integritas untuk keamanan untuk anak. Jadi perlindungan anak itu menjadi sangat penting, memastikan anak tidak mengalami kekerasan di daycare itu. Itu menjadi fakta integritas bagi pengelola dan pengasuh di daycare tersebut. Itu Pak, seperti itu. Oke, saya ingin ke Bu Ida, bahwa yang tentu harus dicari dan juga didalami adalah soal pengawasan karena daycare ini beroperasi tanpa izin. Menurut Kompolnas sendiri, siapa sesungguhnya pihak yang paling bertanggung jawab atas operasional dari daycare Little Aresia? Ya, dari penyidikan yang dilakukan oleh Polresta, maka sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para pihak, diantaranya adalah yang melaporkan, yaitu pelapor. Ada pelapor yang sudah menyampaikan bahwa anaknya kok diduga ada kekerasan. Kemudian yang diperiksa juga adalah semua yang ada di daycare itu. Tentu saja nanti perannya akan dipilah-pilah oleh Polresta. Yang langsung melakukan kekerasan tentu saja beda dengan mereka yang harus bertanggung jawab, seperti itu. Tapi dari segi Yang jelas kelembagaan, Bu, diperlakukan siapa yang dengan- sesungguhnya, lembaga mana yang sesungguhnya harus bertanggung jawab ataupun mengawasi operasional dari sebuah daycare? Ya, kalau ketentuannya sih memang Polri tidak melihat itu. Jadi lebih fokus kepada bagaimana pelaksanaan dari penyidikan ini. Sudah sesuai belum? Kemudian ada mana para pihak yang lebih bertanggung jawab terhadap kasus ini. Nah, yang saya maksudkan adalah kalau siapa yang bertanggung jawab untuk perizinannya, tentu saja mungkin dari pemerintah daerah setempat yang harusnya mengevaluasi ini, dan ini pembelajaran bagi seluruh Indonesia. Pembelajaran bagi seluruh Indonesia. Untuk pencegahannya harusnya orang-orang yang akan menitipkan putra-putrinya itu menanyakan dulu legalitasnya. Oke. Legalitas dari daycare ini. Kemudian kalau mereka sudah mendapatkan legalitasnya, baru mereka kemudian mengecek kembali ke dinas terkait siapa yang memberikan perizinan. Jadi Oke. tidak semata-mata karena memang butuh kemudian ditaruh di Little Aresia ini, seperti Little Aresia. Saya yakin masih banyak di tempat lain yang belum berizin. Saya ingin nanti dalami, Bu, pemerintah daerah soal setempat. perizinan yang tadi Bu Ida singgung, bahwa daycare ini sudah beroperasi, korbannya diduga mencapai 103 anak, bahkan 53 terkonfirmasi mengalami kekerasan fisik dan diizinkan dalam tanda kutip beroperasi tanpa legalitas yang jelas. Apakah ini bisa disebut ada celah dalam proses perizinan khususnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Saya pikir untuk urusan perizinan memang bukan di ranahnya Polri ya, tapi masih ada di ranahnya pemerintah daerah setempat. Tapi yang kami soroti adalah bagaimana kekerasan yang dilakukan terhadap anak ini, sehingga Polri menerapkannya melalui perlindungan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ini fokusnya Polri di sana.
Makanya ini Oke. perlu rapat koordinasi di lingkungan Polda DIY, di pemerintah DIY, siapa yang harusnya berperan semua ini, bagi perannya bagaimana? Ini. Termasuk tadi disampaikan dari PPA, Kementerian PPPA, siapa yang harus mendampingi korbannya? Anak-anak ini akan trauma terus, maka siapa yang Ya, bertanggung jawab di situ? ya. Nah, bagi perannya di situ Polri harus fokus kepada penegakan hukumnya, sehingga ini bisa dilakukan dengan cepat, bisa dilakukan pemeriksaan ini dan sudah ada bukti-bukti semuanya. Tentu Oke. saja Polri, jaksa harus satu sinergi untuk menerapkan undang-undang perlindungan anak ini kepada para tersangka yang sudah Oke. ditetapkan oleh Polres. Oke, saya ingin ke Bu Novi. Seperti itu. Ya, saya ingin ke Bu Novi. Apakah Bu Novi sepakat bahwa yang seharusnya melakukan pengawasan terkait dengan operasional daycare ini adalah pemerintah daerah? Ya, sebetulnya karena perizinan kan memang diberikan oleh pemerintah daerah, tetapi memang ada kendala di pusat juga. Jadi perlu kebijakan pusat juga terkait dengan penyediaan daycare ini. Karena yang layanan pengasuhan sementara ini banyak yang mengampu. Jadi ada KPPPA, ada Kemendikbangga, ada Kemendikdasmen gitu kan. Nah, ini yang memang di pusat juga perlu dikolaborasikan bersama bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena memang daycare ini kan lokasinya di daerah, di kabupaten kota kan biasanya, sehingga kewenangan dari kabupaten kota ini siapa yang akan melakukan pengawasan. Kalau misalnya seperti di DKI itu kan ada perizinannya melalui satu pintu gitu, PT pelayanan satu pintu. Nah, Ya. siapa ini yang akan melakukan perizinan pengawasan itu melalui dinas yang terkait dengan itu. Tapi memang mekanisme koordinasi harus dilakukan di pusat karena layanan pengasuhan sementara ini ada beberapa kementerian lembaga yang mengampu seperti itu. Secara spesifik, Bu Sehingga Novi mekanisme mungkin bisa pengawasan digarisbawahi lagi, apa yang kemudian akan didorong oleh Kementerian PPPA terkait dengan peristiwa ini setelah kasus ini terjadi? Ya, jadi memang ke depan mungkin kami akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang memang memiliki fungsi layanan pengasuhan sementara lintas sektor. Jadi bagaimana tata kelola daycare ini perlu dibenahi bersama, Ya. khususnya untuk urusan izin dan pengawasan layanan, karena ini tersebar di beberapa kementerian. Dan juga edukasi, sebenarnya saya sepakat dengan Bu Ida tadi, edukasi bagaimana memilih daycare yang baik itu memang perlu kita berikan kepada masyarakat, dan ini juga tugas kami dari Kementerian PPPA untuk memberikan edukasi kepada masyarakat karena kami sudah punya pedoman standar untuk taman asuh ramah anak seperti itu. Oke, artinya koordinasi di pusat ini akan ditingkatkan, tetapi kalau boleh kami ketahui, Bu, lintas lembaga mana saja yang kemudian nanti akan diajak untuk berkoordinasi, tentu kaitannya dengan tanggung jawab soal operasional daycare ini? Ya, ada KPPPA, Kemendikbangga dengan tamasya mereka, kemudian Kemendikdasmen dan juga Kemensos. Nanti kita akan kolaborasikan ini dan juga di bawah koordinasi dari Kemenko PMK, Pak. Karena Oke. Kemenko PMK lah yang membawa kementerian ini. Itu seperti itu, Pak. Oke, saya ingin ke Bu Ida bahwa tentu pihak yang nanti terbukti terlibat dalam kasus ini harus diberikan sanksi. Saya ingin tanyakan, sanksi apa yang kemungkinan akan diberikan, akan disematkan kepada terduga pelaku, dan apakah mungkin saja dikenakan sanksi ataupun pasal berlapis? Ya, begini. Sementara ini memang kan ini kasus ditangani unit PPA. Unit PPA di Polres. Mereka masih menerapkan untuk pasal perlindungan anak dengan pasal 77, 76, 77B, dan 76C. Di pasal-pasal itu memang masih ada unsur memperlakukan anak secara diskriminatif, kemudian ada juga penelantaran, kekerasan terhadap anak. Jadi masih itu yang diterapkan, dan tentu saja ada undang-undang tentang Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 itu tentang perlindungan anak, sebenarnya masih yang diperbarui tahun 2002, yaitu nomor 2. Kita masih fokusnya ke sana,
dan ancaman hukumannya juga lumayan itu. Tentu saja ini yang akan difokuskan dari teman-teman di unit PPA. Dan kondisi ini semakin menyadarkan kepada masyarakat bahwa unit PPA ini seyogyanya memang harus ada semua di seluruh Polres gitu. Ya. Dan juga ada di Polda, seluruh Polda. Karena kasus kekerasan terhadap anak maupun terhadap perempuan ini tidak pilih-pilih di tempat A atau tempat B, pasti ada di seluruh Indonesia. Makanya keberadaan mereka itu sangat penting di Baik. unit PPA ini karena Baik. memang tugasnya itu. Baik, tentu Dan pengawasan. saya berharap Ya. juga perizinan ini tidak Ya. terlalu tidak berbelit-belit begitu, sehingga mungkin mereka merasa susah sekali melakukan perizinan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana menyiapkan perizinan ini yang Baik. saya setuju di satu pintu itu. Baik. Jadi tidak dari meja Baik. ke meja tetapi di satu pintu. Baik, Nah, baik. itu mungkin lebih pasnya Baik, di Bu Ida. situ. Baik, kami sudah tangkap poinnya. Tentu pengawasan dan juga izin ini menjadi kunci agar peristiwa serupa tidak kembali terulang. Terima kasih Ya. Ibu Ida dan juga Bu Ya. Novi telah bergabung di Kompas Petang. Makasih. Sama.